كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. Yang saya hormati Ketua Yayasan Iqra Tartila, kemudian yang saya hormati pula pengurus Iqra Tartila cabang Ciracas yang dalam hal ini diketuai oleh Ibu Haja Herin ya, beserta pengurus lainnya. Juga tentu saja tidak lupa yang saya hormati ibu-ibu atau pengurus Yayasan Iqra Tartila dari berbagai wilayah, dan ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah. Saya atas nama koordinator Iqra Tartila cabang Ciracas mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak jamaah yang sudah hadir di sini. Alhamdulillah, di luar perkiraan saya pribadi, ibu-ibu banyak sekali yang bisa menghadiri acara ini. Mudah-mudahan langkahnya, waktunya, niatnya yang sangat teguh, Allah angkat derajatnya di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 18 Faristin Ni'mah. 19 Vivi Miftahiyah. Udah. Mohon maaf, untuk yang pertama hanya sampai dengan Ibu Yuliani. Sekali lagi, untuk yang pertama sampai kepada Ibu Yuliani. Sekali lagi, 1 Ade Herawati, 2 Faristin Nikmah, 3 Vivi Miftahiyah, 4 Herlina Samu-Samu, 5 Ida Farida, 6 Leli Kurniawati, 7 Malihah Muhtarohmah, 8 Novi Murlina, 9 Nurdia, 10 Ratna Nurhayati, 11 Siti Nurjana, 12 Wartiningsi, 13 Yayah Supiah.
Terima kasih atas kesabaran dan keikhlasannya dalam membimbing kami. Semoga ilmu dan pengajaran yang diberikan kepada kami dapat menjadi penggerak amal dan pahala jariah untuk guru-guru kami. Dan yang terpenting, kami dapat mengamalkan apa yang telah kami dapatkan. Kelihatannya membaca Qul Huwallahu Ahad itu kayak sesuatu yang gampang gitu ya, yang mudah lah. Qul Huwallahu Ahad paling cuma itu ya, cuma sebentar. Tapi ternyata pengamalannya itu nggak gampang. Baik, kita rain Aisyah yang terawatkan itu nggak sabar ya. Ya kalau jika ada orang yang membaca Qul Huwallahu Ahad seperti yang dicontohkan saya tadi itu. Baik, al-amal basit, amal tersebut basit, walakin yahtaju ila ikhlasin fil amal. Ini sebenarnya perkara-perkara yang mudah, tapi membutuhkan keikhlasan. Nah, keikhlasan itulah yang tidak mudah. Nah, ikhlas al-amal ada alladhi yafriqu bi taqabbul al-amal 'inda Allah 'azza wa jalla. Sesungguhnya Keikhlasan beramal inilah yang membedakan perbuatan-perbuatan yang lain diterima enggak ya amal kita. Kalau amal kita nggak ikhlas itu dalam artian ya ada yang bela-bela karena tetangganya atau mertuanya ya itu bisa bikin amal kita itu nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, qul ya ayyuhal kafirun fiha ikhlasul amal wa qul huwallahu ahad fiha ikhlasul qawli wal ma'rifah. Ada beberapa kaitan antara surat Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas ini ya. Ada beberapa hal yang bisa saling melengkapi di antara keduanya. Ya, kalau di dalam surat Al-Kafirun itu ikhlas dalam beramal. Sedangkan dalam surat Al-Ikhlas itu dalam pengucapan dan pengetahuan. Baik. Rakaatain sunnatil fajr kadzalik. Juga surat Al-Kafirun ini ternyata dianjurkan dibaca ketika sholat sebelum fajar. Artinya sholat qabla subuh berarti. Nah, seperti qabliyah fajar. Ya, qabliyah fajar itu berarti qabliyah subuh ya. Nah, bacaan surat di rakaat pertama dianjurkan membaca surat Al-Kafirun. Baik, hadis waradat fi sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini keterangan ini hadis ini ada di sifat salat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadil quludi ila an-nawm kama awsa Nabi sallallahu alaihi wasallam ahad as-salat. Nah, ini juga ya. Kalau sudah kita mau tidur hendaknya kita membaca surat Al-Kafirun sebelum tidur. Sallallahu alaihi wasallam linawfal iqra qul ya ayyuhal kafirun thumma nam ala khatimatiha fa innaha bara'atun minasy-syirk. Ini anjuran buat kita semua ya, sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebelum tidur ya. Tidur itu kan temannya mati ya. Kalau bisa sebelum mati itu kita terbebas dari kesirikan. Nah, sebelum kita tertidur pulas kita baca surat Al-Kafirun sebagai apa? Tanda bahwa kita terbebas dari kesirikan. Wa man kana lahu bara'atun minasy-syirk fa innahu yadkhulu ila al-jannah min ghairi hisabin wa la iqab. Siapapun orangnya, siapa menurut lu, mau laki-laki, mau perempuan, mau muda, maupun tua, kalau dia meninggal dan dia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, bagi dia langsung surga. Tidak ada siksa bagi dia. Wallahu a'lam bishawab. Tafsir Ar-Rahmanir Rahim. Qul seperti yang kemarin, daurah kemarin, jangan qul. Yang mana? Qul ya ayyuhal kafirun. Tahan suaranya ayyuha. Karena panjang suara ta ayyuha. Benar enggak? Salah. Masih salah. Ya gitu. Qul ya ayyuhal kafirun.
كلمة قل لرفع الحرج عن النبي صلى الله عليه وسلم من رفع الحرج يا أيها الكافر مباشرة. لذلك قل يا أيها الكافر. Kita coba memahami satu ya perkata yang ada di dalam surat Al-Kafirun. Qul ya, kata-kata qul di sini kenapa? Ya, maksudnya qul itu Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan qul, katakan wahai Muhammad. Itu artinya di antaranya adalah apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu semua disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW walaupun hanya qul. Nah, qul di sini karena perintahnya untuk menyampaikan kepada umat ya, itu bukan perkara yang mudah. Karena untuk mengajak kepada manusia menyembah kepada Allah itu juga harus dengan lembut, dengan benar dan segala macamnya. Maka kalau berkaitan dengan akidah ini, Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah mengatakan yang kurang dan tidak pernah mengatakan yang lebih pas. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang dilebihkan. طيب كان النبي مأمورا بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Karena Nabi kita Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah ini dituntut ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dengan hikmah, dengan mau'izah yang bagus, dengan bahasa yang lembut yang bagus. Bil mu'minina raufur rahim. Dan kalau kepada orang-orang yang beriman itu berkasih sayang ya. Nah, makna si jami'an. Lidzalik sallallahu alaihi wasallam kana yabki karena ahadun minal ummati supaya yadkhuluna. Dan Nabi kita Muhammad SAW juga berkasih sayang bukan hanya kepada orang Islam tapi seluruh umat manusia. Bahkan beliau pernah menangis gara-gara beliau mendapatkan kabar dari malaikat Jibril ada satu umatnya Nabi Muhammad masuk neraka. Beliau nangis padahal nggak kenal. Orang sini bilang teh bodoh teh gitu ya kalau nggak kenal. Tapi enggak, Nabi kita Muhammad SAW walaupun nggak kenal, tapi kalau itu dari umatnya Nabi Muhammad SAW masuk neraka, itu beliau sampai menangis. Kira-kira kalau ada di antara kita masuk neraka, ada nggak yang menangis? Yang ada juga. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggi suara, sama semangat, jangan lemas. Yang ha tadi yang jelas Ar-Rahmanir-Rahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Kita baca sambung semuanya ayat 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul
dengan 12 hari, ya, tanggalnya mana-mana 13 sampai dengan 24 April. Ya. Bapak-bapak ibu-ibu yang ingin tahu sejarah Islam di Istanbul, Turki, nah, bisa kita bergerak umroh yang 12 hari ataupun yang 16 hari. Lanjut, Mas. Habis. Nah, itu sekilas kegiatan dari Yayasan Iqra Tartilan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas segala kehadirannya. Mudah-mudahan niat baik Bapak Ibu semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan nanti menjadi pemberat amal ibadah kita ketika dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian, terima kasih. Jazakumullah khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد على كل حال وفي كل حال اللهم أنت مالك الملك مليكنا ومالكنا اللهم فاغفر ذنوبنا واستر عيوبنا اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا وقضيتها لنا يا رب العالمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما نسألك الهدى والهداية والعفو والعافية والرضا والتوفيق في الدين والدنيا والآخرة